Halo Sobat Kabar Oto, kali ini kita punya kesempatan untuk nge-review salah satu moge dari Aprilia, yakni Aprilia Shiver 900. Gimana impresinya? Ikutin terus Kabar Oto. PT Piaggio Indonesia masukin dua moge baru, salah satunya Aprilia Shiver 900. Seperti kita tahu, di Indonesia itu Aprilia terkenalnya sama varian 2 tak ya di tahun 90-an. Itu ada Aprilia R125, ada 250. Nah, sekarang nih karena terkendala emisi, ternyata Aprilia juga masukin moge barunya RS 900 ini yang punya mesin 4 tak. Seperti saudara-saudaranya, yaitu Aprilia Tuono V4. Jadi dia masih ngewarisin lekuk-lekuk tajamnya khas Aprilia ya. Kita lihat headlampnya, spakbor, ada lampu sein. Ini walaupun dia hitungannya udah modern, tapi dia masih pakai bohlam. Jadi belum LED lampu depannya. Tapi kalau untuk lampu belakangnya dia udah LED. Kita bisa lihat spakbornya ada yang Aprilia Racing. Dia bahannya karbon, ada mata kucingnya juga nih buat ngebantu untuk riding malam hari. Terus di bagian tangki kita bisa lihat nih, ya tangkinya plastik ya di sini ya, dilindungin, di coverin sama plastik. Terus dia ada semacam air duct-nya gitu, jadi kayak ngalirin udara ke radiatornya, kayak membantu pendinginan lah gitu. Jadi di air duct-nya ini ada ventilasinya gitu, lucu sih, unik. Nah, kalau kita lihat di sini dia mencolok nih. Dia kayak saudaranya yang Itali itu. Sasisnya pakai modular, tapi di sini ada trellisnya. Ini yang warna merah ini nih. Nah, kalau misalkan kita lihat ke bawah lagi, di sini ada undercowl. Jadi kayak semacam engine guard lah. Tapi yang beda dari Tuono, saudaranya itu, kalau misalkan Tuono tuh aksennya belakang itu tajam di buritannya itu. Kalau ini dia sisa stop lamp doang, dia cuma ada bodi samping di buritan, terus belakangnya tuh ada dual muffler. Nih, dual muffler standar. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kok knalpotnya di atas gini nih? Kalau misalkan di lampu merah atau ada rider di belakangnya, takutnya asap knalpot sama anginnya tuh mukul-mukul muka di rider belakangnya itu. Tenang aja, karena di sini udah disediain semacam penutup gitu, jadi anginnya, asapnya itu bisa lari ke bawah gitu, ke samping. Jadi di handlebarnya si Aprilia Shiver 900 ini cukup simpel, nggak terlalu ribet kayak ada kan tuh moge yang terlalu banyak tombol, jadi kita agak kagok juga. Nah, kita lihat mulai dari kiri, handlebarnya tuh ada high beam, low beam. Mode ini gunanya untuk memilih menu di layar speedometer. Misalkan kita traction control ya, kita tekan sekali, kita rubah toggle kanan kiri ya. Kanan itu paling mentok 3, kiri ini paling mentok 1. Tapi misalkan kita tahan ke kiri, nah dia nonaktif dan lampu ini bakal nyala. Itu warning light. Nah, sisanya selain low beam, high beam sama mode ini ada lampu sein ya, kanan kiri. Udah itu aja sih, sama klakson. Jadi untuk di handlebar kanan ini kita ada 2 tombol doang ya. Ini lebih simpel lagi. Nah, tombol yang pertama ini engine cut off, standar lah ya. Sama di sini nih, selain untuk starter, electric start, dia fungsinya untuk ngerubah riding mode. Jadi ketika mesin nyala, jadi di Aprilia Shiver 900 ini disediain 3 riding mode. Ada rain, tour, sama sport. Jadi yang rain ini dia outputnya, tenaganya keluarnya cuma 50%, karena untuk menyesuaikan di kondisi jalanan yang licin, tenaga dibatasin agar nggak slip. Jadi untuk selanjutnya yang tour ya, yang tour ini dia tenaganya keluarnya 70-80%, sampai yang sport paling tinggi dia outputnya keluar 100% semua. Jadi tenaga potensinya semuanya keluar.
Kita lanjut ke bagian bawahnya, ya ini bagian roda. Nah, Moge ini udah dilengkapi dengan 2 cakram, dual disc ya. Rem depannya ini diameternya 320 mili, untuk yang belakangnya 240 mili. Nah, untuk ukuran roda, peleknya sendiri itu diameternya 17 inci, bahannya alloy. Ban depannya ukurannya 120/70 ring 17, sedangkan ban belakangnya 180/55 ring 17. Nah, saatnya kita ngomongin sektor yang paling penting dari sebuah Moge, yaitu dapur pacunya. Kalau ngomongin mesinnya sendiri, kapasitasnya itu 896 cc, silindernya 2, terus tenaga maksimalnya 95,2 horsepower, sedangkan torsi maksimalnya 90 Nm. Lebih tinggi sekitar 4-6 Nm dari rivalnya. Untuk klepnya ada 4, electronic fuel injection. Terus untuk sistem pekabutan bahan bakar ya, electronic fuel injection. Cooling sistemnya udah pakai liquid cooled, yaitu radiator. Sama akinya maintenance free. Suspensi depannya udah pakai upside down. Nah, upside down fork depannya stanchion 41, adjustable hydraulic ribbon damping, sama spring load. Travelnya 120 mili. Yang depan sih mungkin umum ya, kalau pakai Moge pakai upside down. Tapi yang unik ini di belakang. Untuk suspensi belakangnya hydraulic, adjustable extension, spring preload, travelnya 130 mili. Nah, kita coba riding impressionnya ya. Kita lihat 188 cm. Kaki saya posisinya kayak gini. Bisa dilihat dua-duanya napak. Lutut masih ada sisa. Riding position nggak bikin pegel ya. Ini saya tinggi 188 cm. Belakangnya masih ada ruang. Jadi riding position kalau misalkan mau speeding bisa begini. Kalau misalkan mau badannya tegap, bisa maju dikit, belakang masih ada ruangnya. Stang standar, handlebar nggak begitu tinggi. Terus dimensi tangkinya lumayan lebar, mirip kayak saudara-saudaranya dari Italia juga. Dia ngelebar, tapi emang aksennya tajam ya. Isi bahan bakar cukup mudah, sama seperti motor-motor dengan tangki depan lainnya. Untuk buka tangki bensinnya cukup mudah, buka tutupnya, putar ke kanan, pakai kuncinya, tutup lagi, putar ke kiri, tutup. Nah, di tangkinya ini ada stiker Aprilia 54 World Titles, itu melambangkan dia udah juara 54 kali, juara dunia. Kapasitas tangkinya 15 liter. Nah, di handlebarnya sendiri nih simple juga, nggak terlalu ribet, cuman penambahan mode ya kayak khas Moge-nya, karena kita harus nyeting traction control, terus ada nyeting riding mode dari sini. Terus ini di handle remnya ada settingan tingkat kekerasan remnya. Ini sesuai personalisasi orangnya aja mau yang mana. Ada angka 1 sampai 4. Nah, kalau 4 ini agak lunak ya, lebih dekat sama grip gas, grip throttle-nya. Yang ke 1 ini makin keras. Iya, benar-benar keras, sampai saya putar juga nggak bisa ini. Nah, udah. Angka 1 ini dia paling keras. Dia paling jauh sama grip throttle-nya. Jadi agak terkesan bagel ya gitu. Kalau bahasa sininya sih bagel. Nah, kalau 4 ini paling dekat dengan grip. Nah, tergantung ini personalisasi ridernya sih mau yang kayak gimana. Mau pakai angka 1 sampai 4. Nah, sekarang kita bahas fitur di layar speedometernya. Nah, ketika diputar, di kontak di on, ada seremoni startup-nya nih, Aprilia 900 Shiver, keren ya. Di layar utama speedometernya, ada RPM-nya, ada keterangan mode yang kita bisa ganti-ganti nih, lewat handlebar di kiri, ada tulisan modenya. Ini traction control, odometer, trip meter, waktu jamnya, ini kecepatan maksimum kita, average kecepatan kita. Ini average fuel consumption, jadi konsumsi bahan bakar rata-rata kita. Nah, ini traction control, jadi kalau misalkan mau dirubah, tinggal pencet modenya 1 kali ditekan. Kita ke kanan, kita geser, ini paling jinak. Jadi 3 itu angka paling jinak. Ketika 1, itu agak liar. Ya, kalau misalkan mau diliarin banget, nah kita nonaktifin nih. Dia akan lampu ini akan nyala.
lampu warningnya akan nyala. Jadi ya memang kemungkinan untuk wheelie atau ban depan ngangkat itu lebih besar ya kalau traction controlnya di off-in. Jadi tidak disarankan untuk pemula. Kita masukin ke menu dengan menekan tombol mode sekali. Di sini ada riding mode. Nah, ini ada settingan ABS, calibration, Bluetooth pairing. Jadi kayak kita bisa ngangkat telepon juga di sini. Kalau buat yang pakai intercom gitu ya. Nanti kita tinggal download aplikasinya lewat smartphone kita. Terus ada ini shift light, kita bisa setting mau di RPM berapa. Jadi panduan untuk ganti gigi ya. Kalau misalkan kita mau speeding gitu, ini bisa disetting. Tuh. Oke. Di sini ada displaynya, bisa milih tingkat keterangan dari speedometer, mode. Nah, ini nanti kalau misalkan malam dia akan berubah sendiri tampilannya. Ini auto untuk menyesuaikan, jadi otomatis. Nah, di sini ada dashboard, kita bisa nyeting jam, formatnya mau 12 jam apa 24 jam. Ini unitsnya itu untuk metrik ya, jadi kalau misalkan kita di kebiasaan di luar negeri kita pakai mile per hour, di sini kita biasa kilometer per hour. Ini fuel consumption-nya, nih ada miles per gallon, UK, USA. Kalau di sini kita biasa pakai kilometer per liter ya untuk patokan konsumsi bahan bakarnya. Temperatur Fahrenheit sama Celcius. Setelah saya coba selama beberapa hari melewati daerah BSD, Gading Serpong, Alam Sutra, Bintaro, Pamulang yang sering saya lewati, speed trapnya untuk ukuran naked dengan suspensi tersebut cenderung masih terasa agak keras di tangan ya. Untuk suspensi belakangnya sih cenderung lembut, dia untuk rebound dampingnya itu enak. Jadi karena travelnya 130 mili, dia masih nyaman, masih manusiawi lah kalau dibilang. Nah, tapi kalau untuk suspensi depannya memang lebih terasa ya kalau untuk lewatin speed trap di daerah Ciater. Oke, jadi segitu dulu review dari kita soal Aprilia Shifter 900. Sobat Kabaroto bisa tentuin sendiri apakah 560 juta rupiah untuk membawa sebuah Moge Naked dari Aprilia ini cukup worth it atau tidak. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Kabaroto, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di review selanjutnya.